Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Uinsuska Riau, jurusan Sistem Informasi semester 6. Kali ini kami ingin mempresentasikan pandangan Islam terhadap pengaruh penggunaan internet pada kehidupan remaja masa kini, yang dimana mata kuliahnya Prof. Internet cerdas dan sehat. Pandangan Islam terhadap internet yang akan dijelaskan oleh Abdul Muski. Baik, sebagian orang berpendapat bahwa internet adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi, khususnya internet, yang telah memasuki kehidupan manusia dari kalangan muda sampai tua, yang merupakan cara untuk mewujudkan kesejahteraan atau meningkatkan martabat manusia. Islam tidak bertentangan dengan teori pemikiran modern yang teratur, asalkan dengan analisa yang objektif dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan teknologi digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Hal ini terdapat dalam surah Ar-Rasyad ayat 11 yang berbunyi, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Al-Quran telah mendorong manusia untuk berteknologi supaya kehidupan mereka meningkat. Dalam Al-Quran banyak terkandung ayat-ayat yang menuntut manusia untuk berpikir, memandang serta mendorong manusia untuk menggunakan akal pikirannya seoptimal mungkin. Al-Quran mengandung segala informasi yang dibutuhkan manusia, antara lain informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, agar manusia dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam sebenarnya, internet tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, karena belum ada Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT, sehingga belum ada sumber yang jelas. Dampak internet pada remaja Islam masa kini. Perkembangan dunia internet yang sangat pesat ini telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Memang tidak dapat dipungkiri di era modern saat ini, peran internet dalam kehidupan sehari-hari sangatlah berpengaruh. Internet jika dilihat dari dampak positifnya tentu dianggap barang halal atau dibolehkan. Tetapi tidak sedikit pula dampak negatif dari internet yang akan mempengaruhi penggunanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa internet sebenarnya sangat berguna, namun peran manusia dalam menggunakan internet juga sangat penting. Selanjutnya akan diteruskan oleh Fahri. Yang dimana dampak positifnya yang pertama, internet memudahkan remaja masa kini untuk mencari informasi, berita, atau data yang penting dan akurat secara tepat. Sebagai media komunikasi kita sebagai makhluk sosial, sehingga dapat menjalin tali silaturahmi dengan pengguna lainnya, baik yang dekat maupun jauh. Yang ketiga, memotivasi remaja untuk dapat berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam bidang bisnis atau yang lainnya. Lalu ada juga dampak negatif. Yang pertama yaitu internet yang mengandung gambar-gambar pornografi dan sebagainya dapat mengakibatkan remaja bertindak kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum. Yang kedua, penggunaan internet secara berlebihan dapat menimbulkan rasa malas serta menghambat kegiatan belajar, beribadah, dan hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya. Yang ketiga, seringnya berkomunikasi melalui internet dapat mengurangi komunikasi secara langsung atau tatap muka dalam pergaulan remaja masa kini. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari banyaknya dampak positif dari internet, ternyata banyak pula dampak negatifnya. Dampak negatif tersebut dapat diminimalisir tergantung dari diri kita sendiri. Diperlukan pula adanya antisipasi untuk menanggulangi hal-hal negatif tersebut, seperti peningkatan perhatian orang tua kepada anak-anaknya, salah satunya dengan memberikan nasihat yang lemah, lembut, dan tindakan yang tegas tanpa kekerasan akan lebih didengar oleh remaja dan dapat melunakkan hati mereka. Tidak lupa pula untuk selalu memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anaknya, sehingga mereka dapat mengontrol perbuatan yang akan dilakukannya. Peran agama Islam dalam menanggulangi dampak negatif internet. Berkembangnya penggunaan internet yang sangat pesat seharusnya dijadikan sarana umat manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dengan memanfaatkan kemajuannya.
Misalnya dengan menjaga, memelihara, melestarikan keseimbangan hidup manusia di dunia, bukan untuk merusak bumi. Yang dimana dalam surah Ar-Rum 41, Zaharul fasado fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyuzi kohum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Fenomena yang tampak seperti di atas, yaitu penyalahgunaan internet. Internet dalam Islam diarahkan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan, sehingga jangan sampai internet mengatur kita sebagai makhluk ciptaannya. Dalam penggunaan internet, akidah Islam harus dijadikan dasar dari segala konsep dan aplikasinya. Hal ini merupakan paradigma Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Konsep-konsep yang terkandung pun harus distandarisasi benar salahnya dengan ukur Al-Quran dan hadis, serta tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Syariat Islam juga digunakan sebagai standar pemanfaatan internet tentang halal haramnya. Keharusan tolak ukur syariah yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya dengan ketentuan Allah SWT dan Rasulnya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 3 yang berbunyi, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pimpinan-pimpinan selainnya. Dalam agama Islam sendiri tidak membatasi seseorang untuk menggunakan iptek, khususnya internet. Namun syariah Islam memberikan rambu-rambu untuk menjaga keselamatan penggunaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Imam Afdal Muski. Pendidikan agama Islam yang dimiliki seseorang seharusnya menjadikan manusia yang memiliki moral dan akhlak karimah. Keimanan yang kuat kepada Allah SWT akan mampu mengantisipasi dampak negatif dari penggunaan internet yang ada. Iman kepada Allah SWT akan menumbuhkan rasa takut untuk berbuat maksiat serta rasa malu untuk berbuat kerusakan di bumi. Dengan peningkatan keimanan yang terus-menerus akan dapat membendung dampak negatif tersebut, karena hanya diri kitalah yang dapat membentenginya sebaik mungkin untuk menghadapinya, sehingga akan ada batasan dan norma-norma yang kita pegang teguh. Selain landasan agama Islam yang dimiliki seseorang, ada pula peran orang tua untuk melindungi anak dari pengaruh buruk internet. Orang tua harus melakukan pendekatan kepada anaknya dengan cara membangun komunikasi yang baik. Hal tersebut dapat memudahkan orang tua untuk menanamkan nilai-nilai normal dan menjelaskan apa saja bahaya dari penggunaan internet, sehingga anak tidak mudah terjerumus. Keluarga yang didasari oleh nilai-nilai agama akan memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi dampak buruk dari internet. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab orang tua seperti yang terdapat dalam firman Allah surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Salah satu tanggung jawab orang tua adalah mendidik anaknya dengan akhlak yang mulia. Selain itu, tanamkan pula rasa takut kepada Allah, karena Allah memperhatikan dan melihat apa yang dilakukannya. Kesimpulan, seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan internet semakin luas di kalangan masyarakat. Pada dasarnya, Islam tidak pernah menghambat kemajuan internet dalam kehidupan sehari-hari, karena Islam telah mendorong manusia untuk berteknologi agar kehidupan mereka meningkat. Namun, dengan syarat dalam analisisnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pengaruh yang timbul dari perkembangan tersebut ada positif dan negatif. Salah satu cara untuk menanggulangi dampak negatif tersebut yaitu dengan akidah yang dijadikan dasar syariah Islam sebagai standarisasi serta peran orang tua dan lingkungan sekitar untuk mengingatkan akan kepentingan menjalankan ibadah sholat. Jadi, dapat disimpulkan dampak dari internet itu tergantung dari diri sendiri sebagai penggunanya. Hati nurani kitalah yang akan memilih hal yang baik dan benar.
Selalu ingat pula bahwa Allah Maha melihat setiap perbuatan kita. Semoga kita semua dapat terhindar dari dampak buruk internet. Amin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkembangnya Di darat dan di laut. Ingin